Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Usman Alamsa, salah satu kelas sekolah yang lagi mengikuti studi S2 Magister Administrasi Pendidikan di Universitas Bengkulu. Adapun perkuliahan pada kali ini yaitu ilmu filsafat atau Philosophy of Science, di mana dosen pengampunya yakni Profesor Dr. Sudarwan Danim. Ini paparan beliau. Pengertian filsafat. Filsafat adalah berpikir atas dasar tata tertib tertentu secara bebas dan mendalam hingga ke akar persoalan. Filsafat adalah pola berpikir bebas, radikal, dan bermakna. Berpikir bebas merupakan berpikir tanpa ikatan atau halangan. Berpikir secara terbuka seperti apa yang dipikirkan. Berpikir radikal adalah berpikir yang mendalam melampaui batas-batas fisik yang disebut metafisika. Berpikir berdasarkan makna adalah berpikir mencari makna terdalam atas fenomena yang terkandung di dalamnya. Kemudian pengertian lain, filsafat merupakan sistem dan metode berpikir secara konsisten untuk menemukan kebenaran atas apa yang ada. Sistem berpikir berbasis pada aliran atau hasil dan konsistensi tertentu. Metode berpikir yang pertama, mencari ide fundamenta atau terdalam. Yang kedua, membentuk cara berpikir kritis. Yang ketiga, berbasis pada kebebasan dan keterbukaan intelektual. Berfilsafat merupakan kegiatan mental. Berfilsafat juga aktivitas perenungan yang mendalam. Kegiatan mental itu mencakup yang pertama, observasi, yang kedua, berpikir reflektif, yang ketiga, berpikir spekulatif, yang keempat, berdialog intens, meluas, dan mendalam. Ilmu berkembang melalui dialog. Perbanyaklah dialog keilmuan untuk menjadi ilmuwan sejati. Dialog keilmuan dapat dilakukan melalui olah pikir individual. Definisi ilmu. Ilmu adalah organisasi sistematik dari suatu bangunan pengetahuan atau body of knowledge beserta pengembangannya. Ilmu merupakan kegiatan intelektual tentang dunia fisik untuk menemukan penjelasan umum tentang gejala dan hubungan gejala yang terjadi secara alamiah. Ilmu adalah proses intelektual untuk menemukan justifikasi faktawi yang terjadi secara buatan. Pada umumnya ilmu diperoleh melalui observasi dan eksperimentasi secara ilmiah. Kemampuan mengobservasi dimiliki oleh semua orang, kecuali yang buta hati, membutakan diri atau buta intelektual. Ilmu adalah sesuatu yang bebas nilai atau value free. Perkembangan lebih lanjut, ilmu meniscayakan pertimbangan etis. Ilmu tidak bebas nilai. Ilmu adalah kristalisasi pengalaman yang teruji kebenarannya. Ilmu adalah kristalisi atas nilai-nilai mengenai segala sesuatu yang ada. Ilmu itu tidak tampak. Hanya orang-orang yang berilmu yang mampu memberikan penampakan ilmu itu kepada orang lain. Ilmu seperti halnya filsafat, berbicara tentang hakikat. Ilmu membatasi wilayahnya sejauh alam yang dapat dialami, dapat diindra atau alam empiris. Ilmu menghadapi soalnya dengan pertanyaan, bagaimana dan apa sebabnya. Ilmu mencari pengetahuan sebab dan akibat dari suatu masalah. Perdebatan atas apakah ilmu itu value free atau tidak ada gunanya kecuali bagi orang yang berilmu.
Ilmu dan ilmiah. Maksud ilmu adalah pembentukan pokok penjelasan umum atau general explanatory principles yang menjelaskan hubungan di antara fenomena yang terjadi secara alamiah. Ilmiah sifat dari ilmu, sesuatu yang kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Fenomena adalah fakta atau peristiwa yang dapat diamati. Ilmu biasanya berupa generalisasi atau penjelasan umum, berbentuk dalil, hukum, atau teori ilmiah. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan manusia. Kategori ilmu. Kategori kekinian diantaranya ilmu budaya, ilmu sosial, ilmu alam. Kategori kekinian Jane Piaget, yang pertama nomotetik atau hubungan tetap, yang kedua historis atau rekonstruksi realitas, yang ketiga legal atau kewajiban obligasi, yang keempat filosofis atau evaluasi kritis. Kategori kekinian misalnya ilmu eksakta, ilmu sosial, ilmu humaniora. Bertrand Russell, yang pertama ilmu teoretik untuk memahami dunia, ilmu praktis untuk mengubah dunia. Penguasa ilmu. Abad pertengahan, sacerdotum atau gereja, imperium, raja, studium, pendidikan. Abad modern, ilmuwan, lembaga penelitian, lembaga akademik. Cakupan ilmu. Cakupan sempit. Dalam arti sempit ilmu mencakup pengetahuan deskriptif saja. Di luar itu adalah non-ilmiah. Cakupan luas. Dalam arti luas, ilmu mencakup semua pengetahuan. Yang kedua termasuk matematika dan filsafat. Definisi filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah filsafat tentang ilmu atau filsafat tentang dirinya sendiri. Filsafat ilmu adalah filsafat yang menjadikan ilmu sebagai bidang kajiannya. Filsafat ilmu merupakan disiplin filsafat berupa studi kritis tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan, metode, konsep, praduga, serta posisinya dalam cabang-cabang intelektual. Lalu, philosophy of science is the study of association, foundation, and implementation of science. Filsafat ilmu adalah pemikiran reflektif, radikal, dan mendasar atas berbagai persoalan mengenai landasan ilmu pengetahuan dan hubungannya dengan segala dimensi kehidupan manusia. Lalu, the philosophy of science is connected with how science of what the goals of science should be, what's relationship it should have with the rest of society, differences between science and other activities. Lalu di situ banyak untuk slide selanjutnya karena sekitar 90 slide tadi tidak dibacakan, cukup ditampilkan.
Ya, itulah paparan materi yang disampaikan oleh Profesor Sudarwan Danyim. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.